Saya rasa itu apa istilah law of attraction ya. Jadi kemudian Abijar dulu ayahnya pengen main, lalu yang jadi Ani ada tai lalatnya di sini. Okay. Kan Ani itu ada tai lalatnya ya. Saya rasa ada nama di sini Jordi sama Algifari kan, ini Algifari, kemudian ada Jordi, anak saya namanya Jordi Algifari. Wow. Jadi apa itu serendipity ya, itu semacam sesuatu yang kayaknya. Tapi saya sempat pesimis juga sebenarnya ketika Fajar datang tahun 98, syutingnya tahun 2000 berapa ya, 2021 ya. Saya hampir pesimis juga. Kayaknya memang kutukan Roy ini nggak akan terus berlangsung. Tapi hari ini kita bergembira di sini. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terutama ke majalah Hai, ke Gramedia karena awalnya di situ. Balada Si Roy itu beresiko memuat Balada Si Roy karena di situ the schooling ya istilahnya sekarang. Roy itu nggak suka sekolah dan itu memang terjadi. Kenapa Roy dihentikan? Karena mempengaruhi anak-anak saat itu nggak mau sekolah. Jadi banyak protes dari mak-mak terutama dari Kalimantan dan Sulawesi. Nah, kalau sekarang difilmkan oleh Fajar, saya rasa cocok dengan Merdeka Belajar. Iya. Gitu. Cuma pesan saya nih, barangkali bisa ditulis oleh para wartawan. Silakan teman-teman media. Hati-hati nonton Balada Si Roy. Untuk penonton, jangan bawa ransel. Takutnya langsung kabur. Langsung pergi. Terutama perempuannya. Nah, Pegang tuh pacarnya. Jadi keluar dari bioskop, saya khawatir tuh cowoknya pergi. Gitu nggak bisa. berkelana ya, berkelana. Mencari jati diri. Mencari jati diri, berkelana. Oke, selebihnya saya mengucapkan terima kasih. IDN, Fajar, Susanti Dewi yang gigih ya. Winston bersaudara ya, duet Winston ya. Terutama Salman Aristo ketika saya baca skenarionya, saya senang karena saya ke Fajar bilang, gua nggak mau bikin skenario. Dan menemukan penulis skenario yang tepat. Ada Hasan Aspahani juga. Jadi Roy ini didukung oleh semesta. Semua pembaca Roy itu berkumpul. Ketika Hasan Aspahani dibawa sama Salman, saya senang karena dia pembaca garis keras. Iya. Hal yang perlu dicatat lagi, puisi. Barangkali nanti penonton Indonesia, terutama anak-anak mudanya, bisa lebih puitis jika nembak cewek. Gitu ya. Ini spoiler ya? Enggak ya? Terus apa lagi ya? Ini agak sensitif nih. Iya. Melelakikan lelaki Indonesia. Melelakikan lelaki Indonesia. Itu sensitif nggak ya? Enggak ya. Oke, maksudnya tanggung jawabnya. Iya. Di situ sudah saya tulis, untuk jadi lelaki tidak selalu harus berotot kayak Edi Rai, nggak usah. Tapi dia punya tanggung jawab. Kalau ditolak jangan teriak, apalagi nyinyir. Kalau diterima jangan nyakitin. Itu nggak bisa. Apa ya? Gimana proses sampai titik itu? Gua nggak bakal berhenti bilang terima kasih ke teman-teman gue yang ada di sini karena mereka support gue dari nol banget. Karena ini film pertama gue gitu. Ya. Ini menjadi hal yang besar gitu dan gue berterima kasih banget sama Mas Fajar, Winston dan semua yang ada di sini karena mereka support gue dari hati gitu, bukan cuma sekedar kayak gue tahu lo bisa, enggak, itu dari hati gitu dan gue merasakan rasa itu nyampe ke gue dan teman-teman yang udah ngebantu gue terima kasih karena itu yang bisa ngebikin gue untuk berhasil, insya Allah berhasil meranin Roy. Dan ini kan menjadi tanggung jawab besar juga untuk penonton di Indonesia setelah 19 Januari nanti akan ditonton di seluruh Indonesia. Karakter lo dan Roy nggak bisa dipisahkan lagi. Siap dengan tanggung jawab itu ya, Bi? Jelas siap dong. Karena karakter Roy itu ngasih gue banyak banget pelajaran. Contohnya satu, harus sayang banget sama ibu. Ya. Itu yang bakal selalu gue tanam dalam hati gue. Dan gue berterima kasih sama Roy. Gue berterima kasih sama Mas Gong udah menciptakan karakter itu yang bikin pelajaran luar biasa buat gue. Seru banget, maksudnya bisa bergabung di Project Balada Si Roy, bisa dipercayakan dan maksudnya tadi kan sempat diomongin kalau kayak jodoh gitu ya. Ya. Emang rasanya semuanya seperti jodoh gitu loh. Roy, Abizarnya Roy, aku jadi Dula, terus ada Febri jadi Ani, semuanya rasanya kayak jodoh dan semuanya memberikan energi yang baik untuk menciptakan yang baik bersama-sama gitu. Jadi rasanya seru banget juga. Karena rasa apa ya, emosinya tuh berasal dari dia melotot dan menggumam aja berasa. Itu Biowan, wah luar biasa. Iya nggak cocok kalau ngomong. Aku bersyukur banget bisa bergabung
di project Balada Siro ini karena kita tuh pre-productionnya tuh bener-bener lama banget. Kita bener-bener mateng banget, kayak kita pre-productionnya itu durasinya kurang lebih hampir sama syutingnya. Jadi kita bener-bener serius banget, dan aku ngerasa biasanya kan kadang kalau misalnya ya beberapa project ada yang kita datang tuh untuk kayak sekedar ya udah kerja aja nih ya, datang ke lokasi syuting atau datang ke tempat reading, ya udah kita mau kerja. Tapi aku datang tuh kayak rasanya kayak balik lagi SMA, rasanya balik lagi mau ketemu teman-teman. Jadi seneng gitu loh, maksudnya nggak ada beban karena kita tuh bener-bener happy. Terus abis itu reading kadang malah banyakan kita ya main-main, kita banyak malah bonding satu sama lain. Jadi bener-bener kita kayak persahabatan, kayak chemistry-nya aku sama Abi sama Bio itu tuh malah justru dipererat pas kita lagi proses pre-productionnya itu. Jadi dan ya aku bersyukur banget bisa bekerja sama teman-teman cast di sini karena ya seperti yang kayak Bio bilang, kita mencurahkan yang nggak cuma sekedar ya skill acting dan lain-lain, tapi juga cinta. Kita peduli dan sayang banget sama project ini. Jadi benar-benar serius banget sih. Jadi aku senang banget karena maksudnya ya biasanya kan aku suka main sinetron gitu ya, biasanya nggak ada pre-production, nggak ada reading dan lain-lain, dan begitu masuk sini aku langsung kayak ini aku happy banget sih di sini. Tepuk tangan dong untuk Feby Rasadi. Terima kasih Feby. Kalau buat Dewi sendiri sih nggak terlalu banyak ya, mungkin karena sini juga nggak terlalu banyak, tapi aku juga gara-gara aku belum terlalu banyak punya main film yang banyak, jadi aku dapat belajar banyak sama Mas Fajar, aku ngobrol banyak juga, maksudnya sama Abi juga. Makasih udah pas di set. Aku jujur aku agak gugup sih karena aku bisa main sama aktor dan aktris yang sangat-sangat luar biasa di sini, jadi aku cukup nervous, apalagi buat meranin Dewi yang agak tomboy. Dan buat meranin tomboy sendiri ya gimana ya, karena aku juga tomboy kali ya, jadi aku kayak ngerasa mainnya kayak oke, just be myself first. Mungkin kalau emang ada tambahan dari Abi gimana enaknya ya dilanjutin kayak gitu aja sih. Selamat sore semuanya, mau ucapkan terima kasih sudah datang. Untuk karakter Wiwik, karena memang aku memerankan gadis asli Serang di tahun 80-an, dan itu aku belum lahir di tahun segitu kebetulan. Jadi memang banyak banget aku diskusi pasti sama Mas Nugros, terus juga ada acting coachnya sama Jibong, terus juga ada, untungnya kita diselamatkan sama ada konsultan ya tentang bahasa Serang. Dan mereka juga memberikan banyak insight-insight tentang kehidupan Serang tahun 80-an. Kayak gitu sih. Dan pasti juga ngobrol sama Abizar untuk chemistry, dan kebetulan ya seperti kata Feby, kita punya waktu prep yang panjang sehingga kita bisa mempersiapkan karakter itu dengan baik. Gitu. Banyak banget hal-hal yang berat bagi gue di film Balada Siro ini karena ini menjadi pertama kalinya untuk gue ngelit sebuah karakter di film, dan ini bukan film ecek-ecek, ini Balada Siro gitu loh, yang banyak banget penggemarnya dari tahun 80-an. Gue harus mengejar ketertinggalan gue harus lebih mengerti tentang acting itu apa gitu loh, dan gue harus bisa menyamain kedudukan gue bersama teman-teman gitu loh. Itu yang menjadi challenge banget buat gue. Dan untuk adegan fighting ini seru sih karena kita untuk latihan fightingnya aja kurang lebih 1,5 bulan gitu loh. Kita sehabis kita reading, kita selesai reading, kita ada workshop sendiri, kita ada latihan fisik. Setelah latihan fisik kita lanjut latihan choreo fighting yang mana itu banyak dan kita hafalkan semua gitu. Banyak banget keseruan-keseruannya gitu, dan ditambah dengan adanya workshop fighting ini menurut gue nambah chemistry antara pemain gitu loh. Karena kita seru-seruan bareng, ada yang ciburin ke kolam renang, ada yang HP-nya hilang, ada HP-nya rusak, basah gitu, dan banyak hal lainnya gitu. Kelak gitu. Jenjang karir saya itu nyampe nggak ya untuk nge-reach beberapa cerita yang dulu saya baca gitu. Nah, sebenarnya terlintasnya itu ketika Mas Gong lagi posting di Twitter, dia sedang ada di Thailand kalau nggak salah. Kamboja ya. Di Kamboja saya DM, Mas, Balada Siro masih available nggak untuk saya filmkan gitu. Oh ya kalau tertarik ke rumah aja. Gitu. Oke. Jadi
Jadi saya sama Santi akhirnya ke rumah gitu, ke Serang. Untuk pertama kali saya melihat kota Serang gitu. Dan saya ngomong sama dia. Tapi setelah dia mengatakan iya, itu baru bisa difilmkan 2 tahun kemudian. Sampai kemudian The Ministry Production itu menjadi Ident Pictures ya. Setelah saya ketemu Winston, itu takes 2 tahun. Setelah menjadi 2 tahun juga ketika mau difilmin pandemi. Jadi kita mundur lagi untuk syutingnya. Dan setelah pandeminya agak reda di awal 2021 baru bisa kita syuting pertama kali. Selesai syuting dia selesai film, kita edit, mau dirilis mundur 3 kali ya. Mundur 2 kali atau 3 kali gitu. 2 kali. Jadi baru bisa alhamdulillah di tahun 2023 ini. Itu versi saya yang sedikit agak panjang. Nah, kalau Mas Gong dari panjang lagi pasti gitu. Nah, sekarang nih partnya dia. Tunggu, siapa pangeran yang akan? Gitu. Siapa yang mengecup keningnya? Iya. Jadi ini nggak tahu Fajar udah pernah cerita nggak? Fajar tuh datang ke rumah bercerita bahwa suatu hari dia pernah menghadiri pelatihan saya di Jogja tahun waktu dia masih SMA ya. Fajar SMA ya? Waktu SMA dia bercerita dengan wajah yang sedih gitu. Jadi saya merasa iba ngedengarnya. Jadi dia bilang begini, waktu itu Mas saya datang ingin ikut pelatihan. Jadi kasih tahu nggak kenapa persoalannya? Oke, jadi saya udah baca ini Golagong kan di majalah Hai itu gitu kan. Suatu hari dengar kabar di Jogja bahwa Golagong akan isi workshop di Kaliurang. Ada pendaftaran dan komunitasnya disebut nggak nih? Jangan ya. Ada komunitas eksklusifnya lah gitu yang bayar gitu. Jadi saya menyamar seolah-olah menjadi member komunitas itu untuk hanya ketemu Mas Gong gitu. Wah ini mau ketemu si Roy gitu. Pas ketemu di kelas itu akhirnya ketemu kan di deket gitu kan, mau nanya atau mau terpesona gitu, panitianya mendapati saya menyelundup. Akhirnya saya disuruh keluar, tapi saya nunggu di depan villa kan, di villa gitulah. Akhirnya saya nongkrong di warung Indomie atau angkringannya gitu. Nah, dilalah dia datang ke warung itu bersama Boim Lebon ya? Iya kayaknya lupa. Bersama beberapa panitianya dan beberapa peserta. Jadi saya udah makan sambil ngeliatin, oh ini namanya Golagong, enggak saya apapun. Cuman menatap. Sambil makan Indomie. Ya, gitu. Iya. Ya itulah inspirasi zaman itu ya. Akhirnya ketemu, karena kalau orang Jogja di daerah gitu kan melihat ada penulis datang. Dulu Salman Aristo datang ke Jogja itu something lah. Ya. Kalau zaman sekarang kan bisa DM marah-marah tuh gampang. Zaman dulu tuh ketemu mereka itu kan something yang susah untuk diraih anak daerah. Yes. Anak-anak sekarang dan penonton pasti emang boleh ya orang Islam punya anjing. Ya. Nah pertanyaan itu sebelum penontonnya mikir begitu di bioskop sudah ditanyakan sama Ani. Emang boleh ya kita punya anjing? Karena pasti anak saya nanya, ponakan saya nanya hal yang sama. Jadi sebelum mereka bertanya, tokohnya dulu akan bertanya di situ. Dan akhirnya film menyesuaikan dengan society-nya ketika dibuat dan ketika akan rilis. Jadi bahwa saya bertanya kepada beberapa ustadz ya, sebenarnya anjing itu oke-oke aja kalau difungsikan sebagai penjaga rumah. That's why dia bilang, ya ini titipan dari bapak untuk menjaga rumah. Si Roy bilang begitu. Karena society-nya udah beda, makanya ini alih wahananya kan sudah sangat panjang ya. Gitu. Kalau berapa kali dia membasuh apa tadi? Najis ya? Abizar sih. Nah, saya juga melihat Abizar ketika memilih Roy, melihat YouTube-nya dia dengan ibunya di Turki sedang mengelus-elus anjing liar. Jadi topik pertama saya dengan Abizar yang ngobrolin peran ini adalah oke, gimana sikap lo terhadap anjing? Dan dia dari video itu sudah ketahuan bagaimana sikap dia dan sikap ibunya ya. Gitu. Jadi everything sudah seperti itu tadi. Ada cuma 3 hal. Ya udah. Iya. Yang kedua ini sebenarnya gimana kita menjadi manusia ya, maksudnya dalam Indonesia setidaknya. Dan yang ketiga ini refleksi akan negara kita sih. Waduh. Terima kasih. Omara sekaligus bawa mesin tik di belakang ya. Omara terima kasih ke Yusuf Mardika. Cuk, silakan Cuk. Calon legislatif.
Wilson. Ya, halo selamat sore semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah datang dan menonton film kami. Semoga suka. Tadi pertanyaannya apa? 3 hal tentang Tiga Bayar hal ya? Nasir. Kehilangan, pencarian. Udah. Ya udah. Versi gua sama. Kita sama Jor. Kehilangan, pencarian jati diri, cinta. Oke, siap. Martino Leo silakan. Leo boleh berdiri dong. Hati-hati bawa ini kan jampi-jampi. Enggak dong. Maskulin, Yes. underdog, clarity. Oh, Martino Leo, pelayan Piala Citra Festival Film Indonesia 2022. Wamda, silakan Wamda. Silakan. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Saya sebelumnya mau berterima kasih sama Mas Fajar. Saya orang Batak, tapi belum pernah dipercaya. Saya Jadi pemeran Batak memainkan baru di sini ya. Batak baru di sini Mas. Terima kasih. 3 hal buat saya Balada Siroy: hangat, dekat, sedikit nakal. Ih, hangat. Ini Balada Siroy apa lu? Yang dilatih oleh Tanta Ginting ya. Kiri dulu, kiri bawah, kiri bawah. Kiri bawah, kiri bawah. Kiri bawah cukup, kiri atas sekarang, kiri atas. Kiri atas masih kiri atas. Ya. Oke, tengah bawah sekarang, tengah bawah. Silakan. Itu mati dulu. Tengah bawah. Tengah. Ya, ntar habis ini atas. Oke, tengah.